Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, semoga kita semua dalam keadaan sehat bersama keluarga. Saat ini marilah kita mendengarkan bacaan kitab suci dan renungan harian Rabu 24 November tahun 2021. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, pada saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon, bukalah hati kami, agar kami dapat hidup seturut dengan firman-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan pertama. Bacaan dari Nubuat Daniel. Sekali peristiwa, Raja Belsyazar mengadakan perjamuan besar untuk para pembesarnya, 1.000 orang jumlahnya. Di hadapan 1.000 orang itu raja minum anggur. Dalam kemabukan anggur, Belsyazar menitahkan orang mengambil perkakas emas dan perak yang telah dibawa oleh Nebukadnezar ayahnya dari dalam bait suci di Yerusalem. Sebab Belsyazar dan para pembesarnya, para istri dan gundik mereka ingin minum dari perkakas itu. Maka dibawalah perkakas emas dan perak yang dirampas dari bait suci, rumah Allah di Yerusalem. Lalu raja dan para pembesarnya, para istri dan gundik mereka minum dari perkakas itu. Mereka minum anggur dan memuji-muji para dewa yang dari emas dan perak, tembaga, besi, kayu, dan batu. Pada waktu itu juga, tampaklah jari-jari tangan manusia menulis pada kapur dinding istana raja di depan kaki Dian. Raja sendiri melihat punggung tangan yang sedang menulis itu. Maka raja menjadi pucat dan pikirannya menggelisahkan dia. Sendi-sendi pangkal pahanya menjadi lemas, dan lututnya berantukan. Lalu dibawalah Daniel menghadap raja. Bertanyalah raja kepada Daniel, "Engkaukah Daniel, salah seorang buangan yang diangkut ayahku dari tanah Yehuda? Telah kudengar bahwa engkau penuh dengan roh para dewa, dan memiliki kecerahan akal budi dan hikmat yang luar biasa. Aku pun telah mendengar bahwa engkau dapat memberikan makna dan dapat menguraikan kekusutan. Oleh sebab itu, jika engkau dapat membaca tulisan itu dan dapat memberitahukan maknanya kepadaku, maka kepadamu akan dikenakan pakaian dari kain ungu, dan pada lehermu akan dikalungkan rantai emas. Dan dalam kerajaan ini engkau akan mempunyai kekuasaan sebagai orang ketiga." Kemudian Daniel menjawab raja, "Tak usahlah tuanku memberi hadiah. Berikanlah kepada orang lain saja. Namun demikian, aku akan membaca tulisan itu bagi tuanku dan memberitahukan maknanya. Tuanku telah menyombongkan diri terhadap yang berkuasa di surga. Perkakas dari baitnya dibawa orang kepada tuanku. Lalu tuanku dan para pembesar, para istri dan para gundik tuanku telah minum anggur dari perkakas itu. Tuanku telah memuji-muji para dewa dari perak dan emas, dari tembaga, besi, kayu, dan batu, yang tidak dapat melihat atau mendengar ataupun mengetahui. Tuanku tidak memuliakan Allah, yang menggenggam nafas tuanku dan menentukan segala jalan tuanku. Sebab itu ia memerintahkan punggung tangan itu, dan dituliskanlah tulisan ini. Beginilah tulisan itu: Mene Mene Tekel Urfasin. Dan beginilah makna perkataan itu. Mene artinya, masa pemerintahan tuanku telah dihitung oleh Allah dan telah diakhiri. Tekel artinya, tuanku telah ditimbang
dengan neraca dan didapati terlalu ringan. Urvasin, kerajaan Tuanku dipecah dan diberikan kepada orang Media dan Persia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Akan datang harinya kalian ditangkap dan dianiaya. Karena namaku kalian akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat, dimasukkan ke dalam penjara, dan dihadapkan kepada raja-raja dan para penguasa. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Sebab itu, tetap teguhlah di dalam hatimu, dan jangan kalian memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Aku sendirilah yang akan memberi kalian kata-kata hikmat, sehingga kalian tak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu. Dan kalian akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu dan sahabat-sahabatmu. Dan beberapa orang di antaramu akan dibunuh. Karena namaku kalian akan dibenci semua orang. Tetapi tidak sehelai pun rambut kepalamu akan hilang. Kalau kalian tetap bertahan, kalian akan memperoleh hidupmu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan kita di saat ini diberi judul Bertahan dalam Iman. Saudara-saudari terkasih, setiap orang tentu pernah mengalami masa-masa sulit, kritis, bahkan putus asa terhadap masalah, pergumulan, ataupun cobaan yang dihadapi. Tantangan kehidupan yang amat berat seringkali menjerumuskan kita untuk mencari kekuatan-kekuatan duniawi. Tak jarang pula keadaan yang sedemikian itu mengguncang iman kita kepada Allah. Lebih buruk lagi, hal tersebut membawa kita pada lembah dosa yang semakin dalam. Bacaan Injil kita hari ini menerangkan bagaimana Tuhan Yesus memberikan wejangan tentang penderitaan yang akan dialami oleh pengikut-pengikutnya. Pengalaman kekerasan dan penganiayaan karena membela iman sudah dialami sejak gereja perdana. Para martir menjadi contoh konkret suatu kesaksian atas penderitaan. Akan tetapi, kenyataan itu tidak mengaburkan kepercayaan dan keteguhan iman mereka. Tuhan Allah sendiri memberikan jaminan keselamatan bagi mereka yang setia dan tetap taat. Lebih jauh lagi, yaitu kebahagiaan abadi di surga bagi siapa saja yang tetap bertahan. Hikmat Allah senantiasa menyertai setiap orang yang bersabar dalam penderitaan. Tindakan dan kuasa Allah membuka mata mereka yang menyaksikan kekuatannya. Seperti pemazmur yang mengumandangkan pujian, "Besar dan ajaiblah segala karyamu ya Tuhan, Allah yang Maha Kuasa." Demikian kita akan mengalami rahmat yang mengagumkan sebagai ganjaran atas kesetiaan itu. Penderitaan memang berat, tetapi kasih Allah lebih dahsyat. Saudara-saudari terkasih, sabda Tuhan hari ini hendak menguatkan kita untuk bertahan dalam segala penderitaan. Mengapa bertahan dalam penderitaan? Karena Tuhanlah penyelamat kita. Tuhanlah yang akan membebaskan atau memberi kemenangan kepada kita. Janji Tuhan terungkap dalam Injil hari ini, di mana Ia sendirilah yang meletakkan kata-kata bijaksana di atas lidah kita, dan tak sehelai rambut pun akan hilang dari kepala kita. Tuhan sungguh sayang kepada anak-anak-Nya, kepada Anda dan saya. Bersyukurlah dan bertahanlah dalam iman. Sebab
Jika kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Engkau telah meneguhkan hati para martirmu, Santo Andreas Dunglag dan kawan-kawannya, sehingga mereka tetap setia kepada salib putramu sampai rela menumpahkan darah mereka. Semoga berkat doa mereka, kami yang menyebarkan kasih-Mu di antara sesama, menjadi anak-anak-Mu yang sejati. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.